kita tidak sempurna atau belum sempurna. Tetapi setiap hari, setiap kali kita salah, kita minta ampun. Itu beres. Itu ada amnesti, ada pengampunan. Allah melupakan. Kalau kita menghadap penghakiman Tuhan, maka Tuhan akan melihat bahwa kita ini sudah benar di hadapan Allah. Ketepatan bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi kalau orang tidak punya kemampuan seperti ini, dia tidak layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Maka mumpung kita hidup, kita berusaha selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini masuk episode 1127. Saya didampingi oleh Ibu Aditya. Mari Ibu, kita mulai. Seorang wanita berusia 20 tahun, Ya. seorang pelajar dan masih lajang. Shalom Pak, saya mau bertanya, mengapa jika ada hal yang membuat saya senang atau tidak senang, selalu saja ada feeling bahwa ada sesuatu yang akan terjadi, baik itu hal baik ataupun hal buruk. Pernah ketika ibu saya sedang dalam keadaan sakit, saya merasa bahwa ibu saya sedang dalam keadaan lemah dan dibawa ke rumah sakit. Padahal waktu itu saya tidak memikirkan keadaan ibu saya. Dan ternyata feeling saya itu benar. Ibu saya sedang dirawat di rumah sakit. Padahal penyakit ibu saya tidak terlalu parah sekali. Pernah lagi pada saat ada kejadian, saya mempunyai feeling bahwa nama saya akan disebut di hadapan orang banyak. Dan ternyata hal itu terjadi. Hal ini bukan hanya 1 atau 2 kali terjadi, tapi ini sudah berulang kali. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, apakah ini sesuatu hal yang diberikan Tuhan bagi saya, atau ini hanya perasaan saya sendiri? Terima kasih, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, bisa karunia Tuhan, ya, semacam marifat. Tapi itu tidak akan selalu kamu miliki, atau tidak selalu setiap peristiwa yang akan terjadi kamu tahu. Tidak mungkin. Tuhan tidak akan memberikan ini. Yang kedua, bisa karena pertimbangan. Seperti tadi kamu akan disebut nama, itu juga bisa karena pertimbangan, kemungkinan akan disebut namamu bisa. Jadi bisa karena karunia, tapi itu tidak akan membuat kamu akan serba tahu. Yang kedua, bisa karena pertimbangan logis. Tapi yang penting begini, berjalanlah dengan Tuhan, sebab segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu saja. Amin. Terus. Baik, berikutnya dari seorang wanita berusia 67 tahun, janda 3 anak, berlokasi di Belanda. Ya? Shalom Pak Erastus dan seluruh tim Abam, saya salah satu pendengar Abam yang mempertajam diri dan mengevaluasi diri dengan mendengar Abam serta pengajaran Logos. Saya percaya satu roh dengan nasihat Bapak. Sebelumnya saya tidak beragama dan hanya ikut-ikutan dengan orang tua saya ke kelenteng tanpa tahu arti didikan atau kepercayaan tersebut. Saya masih termasuk orang yang tidak punya kehidupan sosial dan sangat naif sekali. Singkat cerita, saya menikah dengan seorang pria, seorang bule campuran Ambon, yang sudah menjadi mantan suami saya. Pada saat kami resmi bercerai, saya baru mengetahui bahwa mantan suami dan mertua saya telah menipu kami sekeluarga. Mereka bahkan mencuri perhiasan saya dan anak-anak saya. Puji Tuhan, melalui proses hidup ini saya dibawa untuk mengenal dan menerima Yesus sampai akhirnya Roh Kudus menyingkapkan kelemahan-kelemahan saya yang temperamental dan keras. Saya pun menerapkan didikan yang Bapak sarankan, yaitu diam, diam, dan diam. Saya akhirnya melahirkan seorang putra setelah 14 tahun menanti demi menyelamatkan pernikahan. Orang di sekitar saya mengatakan bahwa ada kemungkinan suami saya bersikap semena-mena karena saya tidak memiliki seorang putra. Tapi ternyata itu salah. Suami dan mertua saya tidak berubah. Setelah bergumul lebih dari 10 tahun, saya terpaksa bercerai dengan resmi. Keputusan ini saya ambil dari pertimbangan karena suami tidak memberi teladan sebagai seorang ayah dan dia malas bekerja. Puncaknya, setelah cerai,
Dia menculik putra saya yang saat itu berusia 4 tahun dan dibawa ke Belanda. Dengan perjuangan yang menghabiskan biaya besar, saya berhasil mendapatkan kembali putra saya. Atas kasih anugerah Tuhan, saya dimampukan meski di tengah badai yang dahsyat. Tapi Tuhan selalu ada untuk menolong, menguatkan, dan mendidik. Saya mengalami mujizat berkali-kali yang tidak dapat saya jabarkan mendetail. Puji Tuhan, anak-anak saya mendapat prestasi terbaik yang memberkati kehidupan mereka. Saya berdoa semoga kesaksian ini memberkati pendengar Abam untuk tetap percaya kalau Tuhan itu hidup dan berkarya. Hanya kita yang harus bisa fokus dengan benar agar bisa merespon dengan tepat sesuai yang Tuhan mau pada saat-saat kita diproses dalam kehidupan ini. Sedikit kesaksian, Pak. Saya digerakkan untuk memberkati pelayanan Abam dengan jumlah yang tertentu sebagai terobosan. Sekali lagi, terima kasih sebanyak-banyaknya atas Abam yang memberkati. Hanya Bapa di surga yang mampu dan terus melengkapi, mencukupi, dan memperluas kerajaannya melalui pelayanan Rehobot yang memuliakannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berharap Tuhan berkenan mempertemukan saya dengan Bapa saat saya kembali ke Indonesia. Luar biasa Wanita ya ini Pak. hebat. Di Belanda lagi. Wanita ini hebat. Anaknya diculik, ya. Perhiasannya dicuri, ya. Tapi yang menjadi pelajaran buat kita, ketekunannya terus bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak mempermalukan dia. Ini hebat. Kami diberkati dengan kesaksian ini. Sedikit kesaksian Pak, saya digerakkan untuk memberkati pelayanan Abam. Udah dihubungi. Saya tidak tahu maksudnya ini. Ya. Ya, baik. Oke, nanti maksudnya apa? Anda menjadi anggota keluarga kami. Kalau Anda ke Jakarta, Anda hubungi Abam supaya Anda bisa ketemu saya. Ya, sukacita ketemu wanita hebat seperti Anda. Ini wanita hebat. Ini. Sangat memberkati ya kesaksiannya. Kesaksiannya memberkati. Tapi usianya 67 tahun loh. Iya. Dan di luar negeri lagi di Belanda Pak. Dia sudah banyak makan asam garam. Oke, ya teruskan. Baik, berikutnya seorang wanita berusia 31 tahun sudah menikah dengan satu anak di Jawa Barat, salah satu jemaat GSKI di Bekasi. Shalom Pak Eras dan tim Abam, saya tidak pernah ketinggalan mendengarkan Abam. Pak, saya mau bertanya, apakah boleh mendoakan seseorang untuk segera meninggal? Karena ini pesan dari ibu saya untuk mendoakan opung saya yang sekarang hanya berbaring dan tidak berdaya. Ya, jangan mendoakan dia cepat meninggal atau tetap panjang umur. Serahkan saja dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan cakap untuk mengambil tindakan. Ya, jadi serahkan saja ke tangan Tuhan. Oke. Mama saya juga sudah tua Pak Eras, umurnya 61 tahun. Dan dia sekarang mengurus sendiri opung saya ini sampai dia kelelahan. Karena ketika seseorang belum meninggal, Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk layak masuk surga. Jadi Tuhan tidak pernah buru-buru dan Tuhan tidak pernah terlambat. Serahkan saja ke tangan Tuhan. Oke. Baik. Saya pernah mendoakan opung saya ini di doa pagi. Untuk Untuk berkenan dipanggil Tuhan. Ya. Iya. Tapi doa itu belum dijawab. Jadi dia berdoa supaya opungnya meninggal. Apakah opung saya ini ada pengaruh roh jahat? Tidak Pak. Apakah jiwa opung saya ini belum menerima Roh Kudus di hatinya sehingga dia masih belum meninggal? Memang ada juga orang yang tidak segera meninggal karena ada pegangan jimat. Ada. Tapi juga ada yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk layak masuk surga. Begitu. Oke. Maaf. Mungkin perlu didoakan. Hubungi Pak Sutardi, mungkin bisa mendoakan opungnya. Sesama orang Batak ini. Iya. Oke, terus. Maaf kalau saya terlalu kejam bertanya tentang opung saya ini, Pak. Ya mungkin karena dia menyayangi, bukan kejam. Tapi harus bijaksana, serahkan saja ke tangan Tuhan ya. Terus. Bukan karena saya senang jika dia pergi, tapi saya kasihan melihatnya. Karena kasihan kan, bukan karena kejam. Terus. Opung saya hanya berbaring di hari tuanya. Iya. Saya juga kasihan dengan mama saya yang mengurus opung sendiri. Kakak dan abang mama saya juga tidak peduli atau bergantian untuk mengurus opung.
Mama saya semakin bertambah beban yang dia rasa selama ini, terlebih karena anak-anak mama saya juga pergi merantau. Apakah saya salah mendoakan hal tersebut, Ya, Pak? menyerahkannya saja, tapi tidak usah mengatur Tuhan. Tuhan lebih tahu. Kamu tahu nggak, dengan mengurus opung ini, mama kamu menambah harta di surga. Ya kan? Itu kan pelayanan. Oke. Mohon berikan saya saran jika ada yang salah dengan pesan saya ini, Pak. Kamu anak baik. Sebenarnya ini sudah lama saya ingin ungkapkan ke Abam. Namun saya baru berani mengirimkannya sekarang. Terima kasih tim Abam yang sudah membacakan pesan saya ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras dan tim Abam. Dalam teropongan saya, kamu anak baik. Ya, mamamu juga orang baik. Kamu pasti akan diberkati hari esokmu. Ikut terus doa pagi ya. Tuhan akan memberkati kamu. Jadi jangan ngatur Tuhan, sayang. Kamu serahkan dalam tangan Tuhan saja cukup. Biar Tuhan yang mengatur. Nanti ada pendeta yang akan menelpon kamu, bisa mendoakan opung kamu apakah ada kuasa gelap atau tidak. Rasanya tidak sih. Rasanya tidak ya. Rasanya tidak. Ya, Tuhan memberkati. Baik. Oke. Berikutnya dari seorang pria berusia 51 tahun sudah menikah dengan 3 anak di Kalimantan Barat, merupakan jemaat GSKI. Udah, GSKI. itu aja. Shalom Pak, kali ini saya tidak ada pertanyaan, tapi kami dari GSKI Rehoboth hanya mau memberitahukan GSKI Rehoboth Pontianak ya. Pontianak, Ah, memberitahu kepada Pak Eras bahwa you are not lonely, Pak. Kita punya Bapa Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus, milik Bapa adalah milik kita, Pak. Bapak tidak banyak menyelamatkan jiwa, tetapi menyelamatkan banyak sekali jiwa-jiwa. Dan kami adalah saksinya. Jangan sedih, Pak, kalau khotbah Pak Eras sudah berapi-api, tapi masih ada yang tidak mau bertobat, kebaskan saja debu di kaki Pak Eras. wah, keren ini. Kami GSKI Rehoboth Pontianak akan tetap setia kepada Bapa Elohim Merinding Yahweh saya. dan Tuhan Yesus, karena semua ini bisa terjadi karena Pak Eras dipakai dengan dahsyat oleh Bapa Elohim Yahweh. Jadi jangan merasa kesepian ya Pak Eras. Ada banyak sekali saksi yang setia di sekeliling Pak Eras. Seperti yang tertulis di Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari terus pimpin kami, Pak, sampai Raja Yesus yang agung datang, menjemput dan kita semua didapati setia. Pak Heru ini. Pak Heru pria usia 51 tahun ini seorang pengusaha tapi juga seorang pelayan Tuhan Jemaat GSKI Rehoboth Pontianak. Terima kasih Pak Heru untuk dukungannya. Saya terus terang jadi merinding ya. You menulisnya dengan tulus. Ini mungkin karena khotbah saya beberapa hari yang lalu ya. 3 hari yang lalu ya. Yang di akhir khotbah saya berkata saya kesepian. Karena memang begini ya. Tidak banyak orang yang mempunyai beban untuk pekerjaan Tuhan. Oke, tapi ada Pak Heru dan banyak teman, Ibu Aditya juga banyak yang masih mendampingi. Terima kasih. Terima Tuhan kasih berkati. Pak Heru. Oke. Baik, berikutnya dari seorang pria berusia 37 tahun, sudah menikah dengan 2 anak di Kalimantan Timur dan jemaat Pentakosta. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Pak Eras, saya mau curhat. Ternyata menjadi seperti Yesus ada kemiripan dengan salah satu tokoh agama Buddha, Siddhartha Gautama, ya. yaitu hal apapun di dunia ini tidak ada yang jadi menarik lagi, seperti makanan, pakaian, seks, citra diri, dan lain-lain. Sebab semuanya akan sia-sia dan tidak abadi. Menjadi seperti Kristus itu berarti kita melepaskan segala sesuatu yang duniawi, dan itu juga dilakukan oleh tokoh agama tersebut. Jadi dari tokoh ini saya menemukan satu kesamaan, yaitu melepaskan keduniawian. Terima kasih Pak Eras dan tim. Luar biasa ya. Siddhartha ini sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Beliau ya. Jadi sebelum Yesus ya. Dan saya juga termasuk dari muda mencermati kehidupan Siddhartha dan patut dikagumi. Luar biasa. Seorang pangeran yang berani meninggalkan
kekayaan, kemuliaan kerajaan lalu menjadi seorang petapa, ya. Itulah sebabnya saya percaya bahwa Allah berurusan dengan semua orang, bukan hanya dengan orang Israel dan orang Kristen. Pasti orang-orang seperti ini, orang-orang yang juga memiliki perbuatan baik yang berharga di mata Allah semesta alam. Kita tidak boleh mengukur tokoh agama lain, khususnya sebelum Masehi, ya, dengan ukuran kacamata Kristen, karena dia tidak pernah mendengar Injil. Oke, saya kira cukup itu saja. Makanya kita juga harus tahu bagaimana menghargai agama lain dengan kelebihan-kelebihannya. Ya. Tapi tentu kalau kita percaya Yesus Kristus, dia satu-satunya juru selamat yang menebus dosa semua manusia. Semua. Dari Adam sampai manusia terakhir, itu dosanya ditebus oleh Yesus. Tanpa terkecuali, ya Pak. Tanpa terkecuali. Dan Yesus satu-satunya jalan keselamatan yang bisa membuat kita bisa mengenakan kodrat ilahi. Bisa membawa kita segambaran serupa dengan Allah. Bukan hanya bisa meninggalkan keduniawian, bukan hanya tidak lagi mencintai dunia, tapi juga sempurna seperti Bapa. Nah, ini yang elok, yang tidak akan dijumpai dimanapun. Oke. Baik. Berikutnya, seorang pria berusia 27 tahun, belum menikah di Jakarta, Jemaat GKI. Shalom Bapak Erastus Sabdono, saya ingin bertanya terkait nama baru yang diberikan Yesus kepada Simon, yaitu Petrus. Seperti kita ketahui, arti dari nama tersebut adalah batu karang. Dalam Injil Matius 16 ayat ke-18, Yesus berkata kepada Petrus, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Apakah nama ini diberikan kepada Simon hanya sebagai nubuatan tentang masa depannya yang akan menjadi pendiri gereja mula-mula, atau ada makna lain dari nama Petrus ini sebagai pondasi iman kita? Karena sebelum Simon diberi nama ini, Simon adalah satu-satunya murid Yesus yang mengakui Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apakah ini berarti secara tersirat Yesus ingin supaya kita semua melandaskan iman kita dengan keyakinan seperti Simon? Jadi mengakui dulu bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah, barulah kita bisa membangun gereja yang ada di dalam diri kita sebagai bait Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pengalaman setiap individu tidak bisa dijadikan landasan untuk orang lain, kecuali ada hal yang memang itu prinsip. Jadi kita harus bisa membedakan antara ayat umum dan ayat khusus. Ayat khusus itu ayat atau pernyataan Tuhan yang memang khusus untuk orang itu. Tapi tetap ada makna rohaninya yang bisa kita timba. Sedangkan ayat umum ini ayat yang berlaku untuk semua orang, kapanpun, dimanapun. Seperti Yesus berkata, jual segala milikmu, bagian kepada orang miskin, datang kemari, ikutlah aku. Itu khusus untuk dia saja. Tidak semua orang bisa jual hartanya, kan. Tapi pelajaran rohaninya adalah kita tidak terikat dengan kekayaan. Kalau Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus, ya, diberi nama berarti batu karang, tentu Tuhan sudah memperhitungkan segala hal. Petruslah yang akan menjadi seorang tokoh yang akan membangun gereja Tuhan. Tetapi perkataan Yesus, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, ini maksudnya bukan Petrusnya loh, pengakuannya. Belum tentu si Petrus secara individu. Ada keyakinan gereja ini menunjuk Petrus secara individu atau person. Bahwa di atas kehidupan Petrus berdiri gereja. Tetapi juga ada keyakinan bahwa bukan di atas diri Petrus, tapi pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Gereja Tuhan dibangun. Dan kalau orang Protestan lebih mempercayai bukan di atas dasar si manusia atau person Petrus gereja dibangun, tapi di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jelas nggak, Dik? Iya. Begitu ya? Oke, cukup. Cukup jelas? Amin. Ya, terus.
Baik, berikutnya dari seorang wanita berusia 52 tahun menikah. Shalom Pak Eras yang saya hormati, saya seorang majelis di sebuah gereja kecil di desa. Saya melakukan pelayanan saya semaksimal mungkin sesuai kemampuan dan kondisi saya. Saya ibu rumah tangga yang mencari nafkah dengan usaha kue. Yang jadi masalahnya Pak, seringkali dalam pengambilan keputusan-keputusan majelis, hal ini lebih didominasi oleh ketua majelis. Meskipun kadang saya kurang bisa menerima keputusan yang dibuat, tapi saya berusaha untuk bisa rendah hati dan menerima keputusan sebagai kehendak Tuhan. Terakhir yang membuat saya sangat kecewa adalah ketika ada ibadah yang didedikasikan untuk mendukung program penginjilan Dan persembahan yang terkumpul akan disetorkan semua ke sinode kami. Tapi setelah semua terkumpul cukup banyak, maka ketua majelis memutuskan untuk disetor kurang dari separuh dan sisanya masuk ke kas gereja. Saya sangat kecewa dan sempat berpikir untuk mengundurkan diri sebagai majelis karena tidak dapat berbuat apa-apa saat melihat ketidakjujuran. Sebentar, memang kamu tidak perlu berbuat apa-apa. Justru kamu harus tetap menjadi majelis untuk bisa menjadi berkat. Hari ini dia jadi majelis. Mungkin besok tidak lagi, entah dia meninggal, entah dia sakit, atau karena satu dan lain hal. Jangan berhenti jadi majelis, Bu. Terus. Tetapi sampai saat ini saya masih bertahan dan berusaha mengikis kekecewaan saya. Mengingat tanggung jawab saya cukup besar karena saya memegang keuangan. Iya, you tidak salah. Dia ketua majelis, dia punya keputusan, kebijakan yang tidak bisa dianulir atau di veto. Ikuti saja, tidak masalah. Kenapa ibu harus mesti berhenti? Ibu kalau berhenti, ibu jadi egois. Ibu tidak memikirkan nasib gereja itu. Terus. Mohon nasihat Bapak, saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa banyaknya. Semoga Bapak Yahweh selalu memberkati Pak Eras dan tim Abam dengan kesehatan, hikmat, dan sukses dalam pelayanan. Ingat, ibu tidak boleh berhenti jadi majelis. Diam. Biar Tuhan yang bertindak kalau memang benar dia salah. Oke? Oke, teruskan. Berikutnya, seorang wanita berusia 47 tahun menikah 2 anak Jawa Tengah, jemaat gereja karismatik. Shalom Bapak Rohaniku, terima kasih banyak Pak sudah menjawab pertanyaan saya di Abam 1097. Perihal suaminya yang sudah keluar dari rumah tanpa kata cerai dan ibu ini masih bertahan. Jawaban Bapak, dia seorang istri yang tabah meskipun suami tidak bisa menjadi teladan, harus lebih rohani ya, sehingga buat anak-anak takut akan Tuhan. Jadi istri ini yang harus tabah, bertahan. Saya mengatakan di sini seorang yang tabah, meskipun suami tidak bisa jadi teladan dan harus lebih rohani, sehingga membuat anak takut akan Tuhan. Oke. Kali ini saya hanya mau cerita, Pak. Terima kasih untuk setiap khotbah Bapak yang sangat menguatkan saya. Hidup saya terlalu rumit dan tidak jelas, Pak. Dulu saya sering frustrasi dan kecewa dengan kenyataan hidup yang saya jalani. Waktu Bapak mulai doa pagi di Truth ID, saya mulai ikut dengan setia dan waktu baru ikut doa pagi, suami saya jarang pulang dan akhirnya keluar dari rumah. Kata-kata Bapak sangat menguatkan saya dan saya tidak akan pernah lupa sampai kapanpun. Kalau istri sudah berjuang menjadi istri yang baik dan setia, tapi ternyata suami bukannya berubah malah pergi dari rumah, tidak perlu ditangisi, bahkan tidak perlu diratapi, lupakan saja. Kata-kata Bapak itulah yang membuat saya kuat dan ikhlas melihat kenyataan yang saya alami. Amin. Bahkan waktu melihat kenyataan kedua anak saya yang tidak bisa diarahkan, saya belajar tenang. Kata Bapak, lawan masalah dengan kesucian hidup dan kekudusan. Kalau orang tua hidup dipimpin Roh Kudus, percayalah akan ada kegentaran dari Tuhan yang membuat anak-anak bertobat kembali pada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Saya merasa berhutang kebaikan sama Bapak. Oh ya Pak, saya mau ikut mendukung pekerjaan Tuhan yang sedang Bapak kerjakan. Dan maaf kalau jumlahnya kurang banyak. Ya Pak, saya hanya tinggal di rumah susun dan pekerjaan saya hanya sebagai asisten di rumah tangga. Saya tidak bisa mengisi formulir dan hanya mencatat nomor rekening. Dan saya masih belum tahu sampai kapan saya bisa membantu Pak. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak.
Saya jadi merasa berharga dan semangat hidup untuk Tuhan sejak mengikuti kegiatan Bapak. Sekalipun hidup saya terlalu rumit dan ngeri dan tidak jelas, Bapa di surga pasti selalu memberkati Bapak dalam segala hal yang Bapak kerjakan dan terus mengurapi Bapak. Terima kasih Bapak dan Ibu tim Abam. Ini hebat loh. Gila. Ini Tuhan wanita Yesus hebat. memberkati luar biasa. Kami mengasihi ibu. Ibu asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga, tapi bisa mengirimkan uang. Bukan jumlahnya, itu mengharukan, Bu. Mengharukan. Benar-benar ibu menjadi bagian hidup kami. Rasanya saya mau mengatakan kalau saya di surga, saya bisa melihat ibu di sana. Oke, cukup. Teruskan. Baik, seorang pria berusia 34 tahun, masih single di Malaysia. Shalom Pak Eras dan seluruh tim Abam, terima kasih jawaban Bapak dalam pertanyaan saya yang sebelumnya. Jawaban Bapak benar-benar memberkati saya dan ini ke-6 kalinya saya bertanya di Abam. Saya mau bertanya Pak, bagaimana proses dihakimi menurut perbuatannya itu ya Pak? Apakah seseorang yang tidak mencapai kesucian itu akan dihakimi menurut perbuatannya? Apakah maksud dihakimi itu dihukum dulu, lalu setelah dihukum akan masuk ke dalam anggota masyarakat kerajaan surga ya Pak? Oke. Kita tidak sempurna atau belum sempurna. Tetapi setiap hari, setiap kali kita salah, kita minta ampun. Itu beres. Itu ada amnesti, ada pengampunan, Allah melupakan. Besok kita belajar lagi untuk hidup lebih suci. Kalau salah gimana? Mengaku lagi dan minta ampun. Kalau kita menghadap penghakiman Tuhan, maka Tuhan akan melihat bahwa kita ini sudah benar di hadapan Allah. Tapi belum selesai nih pembacaannya. Ya, belum. Bapak Ya. mengatakan bahwa bagi orang yang hidupnya tidak kudus, maka tidak layak masuk ke dalam anggota keluarga kerajaan surga. Ya, kudus itu artinya ketepatan bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi kalau orang tidak punya kemampuan seperti ini, dia tidak layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Maka mumpung kita hidup, kita berusaha memiliki kecerdasan rohani, ketepatan bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Oke, teruskan. Mereka yang hanya menjadi baik perlu dihakimi, lalu masuk ke dalam anggota masyarakat kerajaan surga. Jadi maksudnya kerajaan surga itu ada dua ya Pak? Satu, ada pemimpin, ada masyarakat, tapi di satu tempat, bukan misah. Ya, ada dalam satu wilayah, begitu. Oke. Ya, ini dia bilang pertama anggota keluarga kerajaan surga bagi orang suci. Ini kelompok, bukan tempat. Jadi ada kelompok atau golongan, bukan dua tempat, bukan dua bagian maksudnya. Ya, sini tadi. Kedua. Jadi ada dua ya Pak. Ya dua, ada dua kelompok, tapi bukan dua tempat. Oke. Kedua, Terus, anggota masyarakat kerajaan surga bagi orang yang tidak mencapai kesucian. ya, tapi baik. Yang mencapai kesucian itu sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Oke. Apakah begitu Pak? Mohon penjelasannya Ya, Pak Eras. memang begitu, jelas sekali ya. Tuhan berkati, cukup jelas ya? Iya, sudah Oke. cukup jelas Pak. Oke, berikutnya dari seorang wanita berusia 45 tahun, sudah menikah dengan 3 anak di Jawa Tengah, Jemaat GKI. Shalom Pak, 22 tahun yang lalu saya menikah dengan seorang pria Katolik. Saya dulu sangat yakin bahwa saya bisa membawa suami ke Kristen. Ternyata mertua perempuan dan adik ipar melarang saya ke Kristen dan selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga saya sampai sekarang. Saya sudah berdoa dan memaafkan mereka, tapi mereka malah tambah jahat sampai sekarang dan menyuruh suami untuk menceraikan saya. Hal itu selalu diungkapkan suami Pak, dan anak saya yang pertama sempat depresi. Apa yang harus saya lakukan? Berat kamu, tapi kamu bisa memenangkan. Usiamu udah 45 tahun, 3 anakmu saya kira juga sudah remaja ya. Iya, sudah. Yang kamu lakukan adalah kamu berlindung kepada Tuhan. Saya membayangkan betapa mengerikan orang-orang ini melawan kamu yang berlindung kepada Tuhan dan hidup suci. Kamu pasti dibela Tuhan. Diam, diam, diam. Itu yang kamu lakukan. Sementara kamu terus mencari Tuhan.
Jangan lawan dengan akal, kelicikan, atau cara-caramu. Serahkan dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang akan membela kamu dengan cara Tuhan. Saya prihatin dengan anak kamu yang depresi ini, anak yang pertama ini laki atau perempuan saya tidak tahu. Rasanya Ya, perempuan. tidak Ya. dijelaskan. Sedih ya. Kamu akan ditolong Tuhan. Saya sudah katakan ini berat, tapi Tuhan akan tolong kamu. Doa pagi bersama saya mencari Tuhan. Ku berlindung padamu Bapa. Seperti yang sering saya ajak kamu menyanyi dalam doa pagi. Kamu akan dilindungi Tuhan. Oke? Sampai di sini episode ini. Baik. Kita akan lanjutkan di episode yang akan datang. Tuhan berkati.